Saudara-saudara, menutup seri kuliah hukum tata negara ini, saya ingin menutupnya dengan perspektif ke depan. Saya melihat perkembangan ketatanegaraan Indonesia ke depan akan jauh lebih dinamis, lebih terbuka dan cenderung fragile, cenderung mudah retak. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena saya melihat perkembangan sistem politik ketatanegaraan Indonesia dewasa ini pasca pemilihan presiden kemarin itu menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia masih tetap sangat membutuhkan rule of game, aturan hukum ketatanegaraan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan kekinian tetapi juga harus jauh berpikir ke depan. 3 ciri tadi dinamika ketatanegaraan Indonesia, yang pertama sangat dinamis, terbuka dan tetapi mudah retak, itu membutuhkan hukum ketatanegaraan yang menempatkan pondasi demokratisasi dan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan keindonesiaan kita. Nah, berangkat dari itu, maka kita sebagai mahasiswa, peminat, pengajar hukum tata negara haruslah melihat hukum tata negara ini dalam konteks tidak ilmu untuk ilmu, tidak knowledge for knowledge, tetapi knowledge for what? Pengetahuan ini untuk apa? Pengetahuan hukum tata negara tentulah harus disiapkan, dirumuskan, dikumpulkan, dikembangkan, lalu diajarkan, dan kemudian pada gilirannya nanti menjadi rule of game bagi sistem politik ketatanegaraan Indonesia yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena tujuan negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar memajukan kesejahteraan umum diantaranya, tetapi jauh sebelum itu adalah bagaimana kemudian seluruh masyarakat dan bangsa kita itu tetap bersatu dalam keindonesiaan kita, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan terakhir ikut serta dalam kehidupan dunia melalui perdamaian yang bersifat abadi. Nah, disinilah letak pentingnya hukum tata negara kita ke depan. Para pemikir hukum tata negara, mulai dari Anda, para peminat dan mahasiswa hukum tata negara, harus mencari dan merumuskan, serta kalau bisa kita harus melakukan desain ulang arsitektur ketatanegaraan Indonesia yang berbasis nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Keberanian kita untuk melakukan desain ulang arsitektur ketatanegaraan tentu tidak semudah mengucapkan, karena bagaimanapun reformasi yang kemudian menghasilkan pemilu yang dipercepat tahun 1999 setelah reformasi 98, kemudian Pak Harto mundur 98, lalu 99 kita melaksanakan pemilu yang dipercepat, lalu pada tahun 2000, 2001, 2002 setelah 99 sidang MPR yang pertama, kita kemudian melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Amandemen yang sudah dilakukan oleh MPR tentu kita harus selalu mencermatinya, apakah beberapa hal di dalam amandemen itu kita harus lakukan perubahan kembali, tetapi diletakkan tetap harus pada dasar bahwa desain atau arsitektur ketatanegaraan Indonesia itu harus berbasis pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, sesuai dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia, dan tentu pada gilirannya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Di sini kemudian hukum tata negara dan ilmu hukum tata negara menempatkan diri pada posisinya yang sangat penting. Ini urgensi mengapa kita harus mencari filsafat hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Indonesia di masa datang. Saya pikir itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.